Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat talabul ilmi, menuntut ilmu agama, yang merupakan a'dhamun ni'ami, nikmat yang paling besar, karena dengannya seseorang akan mengetahui halal dan haram. Dengannya seseorang akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dari muamalah dan ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan kitabus shalah. Nam Iqra, baca. Babul azan Ustaz ya? Iya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul adani yushra'u li ahli kulli baladin an yattakhidhu mu'addinan yunadi bi alfazil adani al-masyru'ati 'inda dukhuli waqti sholati wa yushra'u lis-sami'i an yutabi'al mu'addina thumma tushra'ul iqamatu ala sifatil waridati. Bab adzan. Adzan merupakan syiar Islam yang maknanya adalah i'lan, yaitu mengabarkan tentang masuknya waktu sholat. Jadi perempuan-perempuan yang sholat di rumah ketika mendengarkan adzan, maka dia mengetahui oh ini masuk waktu sholat. Dan dia disyariatkan harus murtafi, suaranya harus besar. Kalau belum ada mikrofon seperti ini, ya naik ke tempat yang tinggi agar suara bisa didengar. Dan dia tidak boleh hanya di ruangan itu saja atau tidak terdengar bagi yang lainnya. Karena adzan di antara hikmahnya adalah i'lan, yaitu mengabarkan, menginformasikan tentang masuknya waktu sholat. Adzan ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jika suatu kaum, suatu RT gitu, sudah ada yang mewakili adzan, maka yang lain cukup iqamah saja. Contohnya dalam satu kelurahan mungkin, satu masjid, satu kelurahan itu terdengar semua, maka sudah, satu itu sudah mencukupi. Yang ada di masyarakat kita, terutama Balikpapan ini, hampir setiap RT ada masjidnya. Jadi saling saut-sautan. Seharusnya cukup satu saja menginformasikan tentang masuknya waktu adzan, waktu salat. Dan adzan dia memiliki lafaz-lafaz tertentu yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ada adzan Bilal yang kita sering gunakan, adzan Bilal itu. Jumlahnya 15. Allahu Akbar, 2. Allahu Akbar 4. Asyhadu an la ilaha illallah 5. Asyhadu an la ilaha illallah 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 7. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8. Hayya 'alas shalah 9. Hayya 'alas shalah 10. Hayya 'alal falah 11. Hayya 'alal falah 12 ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jumlahnya 15, Pak. Tapi yang tidak pernah kita laksanakan, hampir tidak kita jumpai, adzan yang jumlahnya 19 kali. 19 lafaz.
Dan ini sahih ya, yaitu adzannya Abi Ma'dzurah. Jumlahnya 19, Pak. Dan ini tertulis di Sahih Muslim. Hampir-hampir tidak pernah kita kerjakan ini. Jumlahnya ada 19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop. Kemudian diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru masuk ke hayya 'alas shalah. Paham? Ini jumlahnya 19. Nanti sekali-sekali dipraktekkan ini. Nah. Jadi kalau sekiranya ada orang azan apa lagi nih? Iya, Anda memang tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca, dan ini sahih. Ada di riwayat Muslim. Jadi tak kala Imam Muslim membuka kitab adzan, beliau membuka dengan ini hadis Abi Ma'dzurah. Jadi adzan disyariatkan bagi laki-laki. Tidak disyariatkan bagi apa? Bagi kaum perempuan. Adapun iqamah itu jumlahnya 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya jumlahnya 11. Yushra'u li ahli kulli baladin ayyattakhidha muadzinan. Disyariatkan bagi setiap negeri mengambil seorang muadzin. Tentunya muadzin di sini Pak, orang yang Islam, masuk Islam, orang Muslim, kemudian dia berakal, kemudian disunnahkan atau dianjurkan bagi yang murtafi sautahu, yaitu terangkat besar suaranya, ya, karena dia ada keutamaan nanti. Yunadi bi alfadhin, dia menyeru dengan lafaz-lafaz azan yang disyariatkan. Sebagaimana kita telah sebutkan tadi. Inda dukhuli waqti shalah, ketika masuk waktu salat. Ini. Jadi si muadzin juga harus paham kapan masuk waktu salat. Tentunya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tanda-tanda masuknya waktu duhur, asar, maghrib, isya itu sudah dijelaskan. Wa yushra'u lis-sami'i ayyutabi al-muadzin, dan disyariatkan bagi orang yang mendengarkan azan ayyutabi, yaitu mengikuti. Kalau muadzinnya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ucapkan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gimana Ustaz kalau sekiranya di rumah saya itu azan, ada masjid banyak sekali. Depan masjid, belakang masjid, kiri kanan masjid. Yang mana yang saya harus jawab? Maka cukup satu saja, yang mana Anda pilih. Mungkin yang paling dekat rumah di pintu Anda. Nah, cukup satu saja. Tsumma tushra'ul iqamatu 'ala sifatil waridah. Kemudian disyariatkan iqamah, menunjukkan apa? Mau ditegakkan salat sesuai dengan sifat yang datang, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tidak mesti Pak orang yang azan dia juga yang harus iqamah, paham? Boleh bagi yang lain iqamah, boleh juga dia yang azan yang iqamah. Nah, tapi tentunya iqamah ini ditegakkan kalau diisyarahkan oleh imam. Yang banyak sekarang kejadian adalah muadzinnya yang memaksa imam, ya kan? Memaksa imam untuk apa? Untuk sholat. Seharusnya imam yang memberikan isyarah, ayo qomat. Karena ini adalah hak imam. Dia yang menentukan kapan ditegakkan sholat, kapan belum ditegakkan. Kalau Bilal itu nunggu
Ketika Rasulullah sudah masuk baru ditegakkan. Kalau belum ya sudah ditunggu sampai datang. Kadang Bilal pergi ke rumah Rasulullah untuk mengetuk, memberitahukan bahwa manusia sudah menunggu atau sahabat sudah menunggu. Nah, kemudian setelah itu, setelah mengumandangkan azan, maka disyariatkan mengucapkan doa. Apa doanya? Ada yang hafal enggak doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Adapun kelanjutannya ini dhaif ya. Innaka la tukhliful mi'at. Ini dhaif, enggak bisa diamalkan. Meskipun dia tertulis di dalam Al-Qur'an. Di surah Ali Imran tertulis innaka la tukhliful mi'at. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janjimu. Tapi ditempatkan di doa adzan setelah adzan, ini enggak benar. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammadin. Berikanlah kepada Muhammadinil wasila wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Dan utuslah dia dalam keadaan yang memiliki kedudukan yang terpuji, yaitu nanti di padang mahsyar. Takala nabi-nabi yang lain enggak bisa, maka Nabi Muhammad diberikan kedudukan yang tinggi, yaitu meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang adzan ini tidak disyariatkan dia membaca doa ini. Paham Pak? Yang adzan ini enggak. Dia sudah memiliki keutamaan tersendiri, yaitu posisi dia sebagai muadzin. Kadang ada muadzin setelah itu dia baca doa lagi. Ini dia enggak paham, atau dia tambah-tambah lagi sebelum azan embel-embel yang lain. Nah, ini juga bukti dia tidak paham. Dia harus belajar terlebih dahulu. 6 selesai tentang azan. Baca. Babun wa yajibu 'alal musalli tathiru thawbihi wa badanihi wa makanihi minan najasati wa satu 'auratihi wa la yashtamilu as-summa. Stop dulu. Wa yajibu 'alal musalli, wajib bagi orang yang mau salat, tathiru thawbihi. Penulis di sini menyebutkan hal-hal ini, dan ini merupakan syartul wujub, syarat wajibnya salat. Jadi tak kala seseorang mau salat, Pak, ada hal-hal yang dia lakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tathiru thawbihi, yang membersihkan bajunya, celananya. Dari apa? Dari najis. Dari najis. Demikian juga badannya. Dia harus suci terlebih dahulu, wudu. Kalau dia habis kencing, dia bersihkan dulu, kemudian dia wudu. Kemudian dia juga harus membersihkan makanihi, yaitu tempat dia sholat. Tempat di mana dia sholat dia harus bersihkan dari hal yang najis. Kalau sekiranya tempatnya berdebu atau tempatnya bebatu-batuan gitu, belum dibersihkan, silahkan kalau mau dibersihkan, tapi ini bukan syarat. Yang menjadi syarat adalah tersucikan dari hal najis. Kalau ada kotoran mau dibersihkan, silahkan. Karena masjid Rasulullah nggak ada tehel seperti ini, wala karpet, dia langsung sujud di tanah. Hampir kita tidak dapati masjid yang seperti masjid Rasulullah. Yang ada adalah yatabahan nasu anil masajid, berlomba-lomba dalam memegahkan masjid. Kenapa Rasulullah tidak mau memegahkan masjidnya, tidak mau memperindah masjidnya dengan cat, dengan keramik dan yang lainnya, padahal bahan ada? Karena mengajarkan kepada sahabat untuk senantiasa mengingat akhirat. Nah, setelah itu generasi
tabi'in dan tabi'ut tabi'in, barulah muncul pemimpin yang merubah masjid dan melebari dan memperindah masjid. Dan ini diingkari oleh sebagian tabi'in. Minan najasat, ini diikat dengan minan najasat, membersihkan pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis. Gimana kalau sekiranya Pak, baju kita terkena tai ayam? Apakah ini merupakan syarat kita harus bersihkan dulu? Pak, kalau baju Anda kena tai ayam, lengket, bau, apakah syarat harus dibersihkan dulu? Enggak, bukan syarat, ya kan? Bukan syarat wajib. Tapi kalau Anda mau membersihkan silakan. Tapi kalau sekiranya Anda sholat dengan baju yang terkena tai ayam, maka sholat Anda sah. Itu enggak khusyuk atau enggak khusyuk itu urusan lain, ya kan? Itu amrun tori, perkara yang baru, perkara yang lain. Yang menjadi topik pembahasan kita ketika kena kotoran ayam, tai ayam atau tai kambing gitu lengket di baju kita, maka membersihkannya bukanlah syarat sahnya sholat. Paham? Ketika tai kucing mungkin atau tai anjing kena, barulah ini menjadi syarat karena dia adalah najis. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, satru auratihi, menutup aurat. Menutup aurat. Tentunya memakai baju, memakai celana. Ya. Nah, kalau sekiranya yang ada pada dirinya hanya sarung Pak, tahu kan sarung? Maka diusahakan sarung itu diikat, istilahnya diikat kayak anak-anak dulu orang kampung itu diikat di sininya. Nanti menutup lutut, menutup pusar. Paham? Ini bagian dari usaha menutup aurat. Kalau dia miliki hanya sarung, meskipun nanti nggak pakai celana dalam, dia sholat apa? Dia sholat menggunakan sarung tersebut. Atau kalau sekiranya diintip dari bawah kelihatan kemaluannya, yang jelasnya tertutup dari depan, bukan tertutup dari bawah. Nah, beda halnya kalau dia sujud kemudian kelihatan, ini bukan berarti apa? Menutup aurat. Kadang ada orang sholat pakai baju kaos yang sangat ketat, ketika dia sujud atau ruku kelihatan ini lubang pantatnya itu. Maka ini enggak sah sholatnya. Paham Pak? Harus dikasih tahu kepada dia bahwa Anda kelihatan tadi auratnya. Kapan? Di rakaat terakhir. Sholatnya batal semua. Ya, sholatnya batal semua. Terus gimana kalau dia ketahuan seperti itu? Ya sudah, dia sholat lagi. Karena kewajiban yang ada di lehernya belum terangkat. Ini pentingnya mengetahui hal ini, bahwa menutup aurat itu adalah syarat wajibnya sholat. Nah, adapun yang lain ini yang disebutkan oleh penulis ini, wala yastamilu somma'a wala yusdilu wala yusbilu. Nah, ini sebenarnya bukan bagian dari syarat ya. Bukan bagian dari syarat, karena ini rentetan dari pakaian yang kita pakai. Tidak boleh isbal. Kalau sekiranya ada orang yang sholat sambil isbal, maksudnya apa? Sarungnya sampai melewati mata kaki, celananya sampai mata kaki, maka sholatnya tetap sah, tapi ma'al ism, dia berdosa. Karena apa? Karena melanggar hadis-hadis Rasulullah yang banyak jumlahnya. Di antara hadis tersebut adalah ma asfala minal ka'bai minal izari fafinar. Apa saja yang melewati mata kaki
maka tempatnya di dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, wala yukallimuhullahu wala yanduru. Allah tidak berbicara kepadanya dan tidak melihat kepadanya. Siksaannya sangat berat. Adapun hadis yang mengikat tentang khuyala, tentang sombong, orang yang musbil itu dikena hukuman kalau dia sombong. Maka sombong di sini dalam ilmu ushul fikih namanya qaid al-ihtiraziyah, yaitu sifatnya dia aglabiyah, disebutkan secara golibnya orang yang isbal itu dia sombong. Bukan berarti kalau tidak sombong dia tidak terkena hukuman. Paham ini Pak? Gitu. Jadi kadang ada orang mengatakan, oh kan saya nggak sombong. Apa sih itu sombong? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lantas gimana kondisi Abu Bakar yang kadang dia memakai sarung, kemudian sarungnya terpelorot sampai ke mata kaki? Nah ini ini perkara, kalau sekiranya ada seperti ini maka dia ma'fun ya, mungkin karena kurus, memakai sarung terturun-turun terus, maka ini dimaafkan dan dia tidak sengaja. Beda halnya dengan orang pakai sarung memang dia julurkan sampai ke bawah mata kaki. Wala yakfitu wala yusalli fi saubin harir. Dan dia tidak boleh juga sholat menggunakan pakaian dari sutra. Ini haram ya bagi laki-laki dan dibolehkan bagi perempuan. Dan kalau sekiranya dia pakai pakaian sutra sholat, pakai celana sutra, maka sholatnya tetap sah selama itu menutup aurat. Paham Pak? Tapi dia berdosa. Wala saubi syuhratin, dan tidak pula menggunakan pakaian syuhroh. Syuhroh itu pakaian yang aneh-aneh. Ada pakaian yang dibuat agar nadratun nasu ilaihi, agar pandangan manusia itu tertuju padanya. Ada kadang pakaiannya yang hilang sebelahnya gini, atau dia buat pakaian-pakaian yang bisa menjadi viral, bisa menjadi bahan tertawaan, bahan tontonan manusia. Paham Pak? Adapun masalah jubah, masalah koko, baju gamis, ini bukan lagi pakaian syuhrah, tapi pakaian yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Wala maksumin, tidak pula pakaian atau tanah dari hal yang maksub. Maksub ini dicolong, dicuri. Pakaian yang dicuri atau tanah yang dia tempati sholat atau masjid yang dia bangun tanah sengketa, maka segera diselesaikan urusannya atau segera dibongkar masjid tersebut biar orang tidak sholat di situ. Karena banyak Pak kejadian di Balikpapan ini, orang tuanya sudah mewakafkan tanah, kemudian sudah dibangun tanah tersebut masjid, anaknya yang nggak benar ini ngungkit lagi bahwa itu adalah warisan saya, akhirnya diperkarakan. Dan bukanlah syarat bangun masjid itu harus dari tanah wakaf. Ini bukan syarat Pak. Meskipun tanah sewa atau tanah pinjam pakai atau tanah yang dipakai untuk sementara waktu, nggak masalah. Tapi Kementerian Agama kita mensyaratkan masjid yang mau dinamakan masjid itu harus syaratnya tanah wakaf. Ini peraturan Menteri Agama. Wa alaihi istiqbalu ainil Ka'bah. Hendaknya dia
menghadap Ainul Ka'bah. Ini kalau dia tinggal di Mekah bisa langsung menghadap ke Ka'bah, ini wajib. Ini adalah syarat. Paham Pak? Ini syarat berikutnya, yaitu apa? Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. In kana musyahidan laha, jika dia menyaksikan langsung Ka'bah tersebut. Au fi hukmil musyahidi wa ghairul musyahidi yastaqbilul jihata ba'da taharri. Jadi kalau orang yang jauh dari Ka'bah seperti kita ini Pak, tinggal di Asia Tenggara, jauh dari Ka'bah, jauh dari melihat langsung Ka'bah, maka kita menggunakan arah. Ya, kemana arah kiblat? Kalau kita di sini arahnya apa? Barat. Maka nanti mabaina, apa yang di antara selatan dan utara, maka itu adalah kiblat. Paham? Saya kasih gambaran seperti ini. Taruhlah ini selatan, paham? Ini utara. Berarti tengah-tengahnya itu adalah barat. Nah, kalau sekiranya kiblat itu sebelah sini, kita masjidnya menghadap ke sini, nggak kena nih kan? Maka ini sudah dianggap menghadap kiblat. Paham? Karena kita orang yang tidak melihat langsung. Kita menggunakan arah. Karena kita Indonesia, Asia Tenggara ini kiblatnya itu menghadap barat. Nah, kalau sekiranya toh ternyata masjid kita setelah dicek di Google, di satelit nggak langsung kena ini, maka nggak usah dirubah karpetnya, nggak usah dirubah keramiknya. Karena antara utara dan selatan itu adalah kiblat. Nah, kalau Madinah kan jauh juga ya dari Mekah, maka kiblatnya itu menghadap selatan. Antara timur dan barat. Tampak? Timur dan barat, tengah-tengahnya selatan, maka itu adalah kiblat ahli Madinah. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tata cara salat yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.